Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah data mining secara berkelompok dengan judul penerapan data mining untuk prediksi penjualan wallpaper menggunakan algoritma C4.5. Berikut anggota kelompok kami. Sebelumnya kami dari program studi S1 Teknik Informatika kelas A2 Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Yang pertama ada Yang pertama di sini ada saya, Irfan dengan nama Irfan Ramdhani, NPM 2113191069. Yang kedua ada saya sendiri, Raj Pintur Pasandia dengan NPM 2113191109. Dan yang ketiga ada saya, Muhammad Hilmi Fauji dengan NPM 2113191060. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Hilmi Fauji. Silahkan. Berikut ini adalah batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini berikut ada 3 poin yang terpenting. Yang pertama di sini adalah penelitian ini hanya sebagai alat bantu bagi pihak penjual dalam menentukan produk mana saja yang banyak diminati oleh konsumen. Nah, yang kedua, ada metode yang digunakan dalam perancangan sistem ini adalah metode algoritma C4.5. Nah, dan yang ketiga, output dari penelitian ini adalah urutan prioritas merek wallpaper yang cocok untuk di stok agar laku di pasaran. Selanjutnya di sini algoritma C4.5 ialah merupakan algoritma yang digunakan dalam membentuk sebuah pohon keputusan. Pohon keputusan ini merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang sangat kuat dan terkenal. Metode pohon keputusan ini dapat mengubah fakta yang besar menjadi pohon keputusan yang merepresentasikan aturan. Aturan ini dapat dengan mudah dipahami dengan bahasa alami dan mereka juga dapat diekspresikan gitu dalam bentuk bahasa basis data. Contohnya seperti structured query language untuk mencari record pada kategori tertentu dalam metode ini. Nah, berikut ini ada beberapa cara algoritma C4.5 untuk membangun pohon keputusan, yaitu yang pertama, pilih atribut yang akan digunakan sebagai akar. Yang kedua, yang B, buatlah sebuah cabang untuk setiap nilai. Dan yang C, bagilah kasus dalam sebuah cabang. Dan yang D, ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Terima kasih Saudara Muhammad Hilmi Fauji. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Setelah pengertian algoritma C4.5, sekarang ada beberapa tahap untuk membuat sebuah pohon keputusan dengan algoritma C4.5. Yang pertama, kita harus menyiapkan data trainingnya dulu. Data ini diambil dari data yang sudah pernah ada sebelumnya dan sudah dikelompokkan ke dalam kelas tertentu. Setelah itu, tentukan akar dari pohon. Setelah ditentukan akarnya, pilihlah akar dari atribut. Caranya yaitu menghitung nilai gain dari semua atribut yang menjadi akar pertama adalah nilai gain. Sebelum menentukan nilai gain, kita harus terlebih dahulu menghitung nilai entropi. Nah, untuk menentukan nilai entropi menggunakan rumus di gambar berikut. Keterangannya yaitu S yaitu himpunan kasus, N jumlah partisi, SPI proporsi SI terhadap S. Lanjutan dari yang sebelumnya. Yang ketiga yaitu setelah itu kita harus menentukan nilai gain menggunakan rumus. Keterangannya sebagai berikut. S yaitu himpunan kasus, A atribut, N jumlah partisi atribut A, SI jumlah kasus pada partisi ke-1, S jumlah kasus dalam S. Yang keempat, ulangilah langkah kedua sampai semua record terpartisi secara sempurna. Nah, yang terakhir, proses partisi pohon keputusan akan berhenti pada saat semua record dalam simpulan mendapat kelas yang sama, tidak ada atribut di dalam record yang dipartisi lagi,
dan tidak ada record yang di dalam cabang yang kosong. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Irfan Ramdhani. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih Saudara Razbin. Nah, untuk slide berikutnya di sini saya akan menjelaskan tabel data wallpaper. Nah, di sini ada 6 buah kolom. Yang pertama itu kolom yang pertama ada harga, di mana harga ini memiliki 2 atribut, yaitu ada atribut mahal dan murah. Kemudian untuk kolom yang kedua di sini ada ukuran dengan memiliki 2 atribut, yaitu besar dan kecil. Kemudian selanjutnya di sini ada jumlah motif dengan memiliki 2 atribut, yaitu sedikit dan banyak. Kemudian ada kualitas bahan dengan memiliki 2 atribut, yaitu baik dan tidak. Kemudian selanjutnya ada kolom warna dengan memiliki 2 atribut, yaitu banyak dan sedikit. Kemudian yang terakhir yaitu ada minat. Nah, di sini minat terdapat 2 atribut, yaitu sedikit dan banyak. Nah, dari tabel di samping ini terdapat 30 penilaian dari 6 penilaian yang menentukan minat konsumen terhadap wallpaper. Nah, untuk slide berikutnya di sini tabel di samping dapat diketahui bahwa gain tertinggi adalah jumlah motif yang yaitu sebesar 0,4199973. Dengan demikian jumlah motif dapat menjadi not akar. Nah, ada 2 nilai atribut dari jumlah motif ini, yaitu banyak dan sedikit. Nah, sehingga perlu dilakukan perhitungan lagi. Nah, ini tabelnya, tabel dari nilai gain dan nilai entropi. Nah, untuk slide berikutnya di sini adalah untuk menentukan decision tree atau pohon keputusan, yang dimana di sini adalah not akarnya adalah jumlah motif, ya karena jumlah motif ini diambil dari set sebelumnya, yaitu memiliki nilai yang paling besar dengan memiliki atribut sebanyak 2, yaitu ada atribut banyak dan sedikit. Nah, dari decision tree ini dapat kita simpulkan bahwa jika jumlah motif banyak, maka minat konsumen banyak. Nah, sebaliknya jika jumlah motif sedikit, maka minat konsumen juga sedikit. Nah, untuk slide berikutnya di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pembelian wallpaper dengan menggunakan metode data mining, khususnya algoritma C4.5, akan bermanfaat sekali dalam proses pengambilan keputusan dalam pembelian wallpaper. Nah, kenapa di sini bermanfaat sekali? Ya, karena yang pertama yaitu menjadi faktor tertinggi yang mempengaruhi penjualan adalah faktor jumlah motif wallpaper, kemudian yang kedua yaitu faktor harga, ukuran, kualitas bahan, dan warna itu tidak mempengaruhi pembelian, karena wallpaper dengan harga mahal, ukuran yang kecil, serta kualitas bahan yang baik dan warna yang sedikit ternyata masih diminati oleh pelanggan. Terima kasih Saudara Irfan Ramdhani. Selanjutnya ada saran. Adapun saran-saran yang disampaikan berdasarkan hasil pengamatan analisa selama melakukan penelitian, yaitu yang pertama, penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan data yang lebih banyak agar menghasilkan rules yang lebih akurat. Begitupun sebaiknya penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan atribut yang lebih banyak agar menghasilkan data yang lebih akurat.
Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.